Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada saat ini kami dari kelompok 1 perkenalkan saya Nur Hikmah dengan NIM 1948 2010 48. Selanjutnya Saya Salsabila Andriani dengan NIM 1948 2010 75 dan selanjutnya Saya Zara Tufara dengan NIM 1948 2010 41 dan selanjutnya Saya Segita Putri Armelia, NIM 1948 2010 30 dan selanjutnya saya Tiara Anggraini dengan NIM 1948 2010 60. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi. Di antaranya itu ada mekanisme penguraian obat, karena yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara Anggraini. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produk farmasi yang mengandung air. Hidrolisis melibatkan interaksi obat dengan pelarut nukleofilik, biasanya air atau alkohol yang dikatalis oleh ion hidrogen, yaitu asam, atau ion hidroksida, yaitu basa. Obat yang mengandung gugus ester, amida, lakton, dan inti laktam akan rentan mengalami hidrolisis. Kemudian, cara mengatasi reaksi hidrolisis yaitu penyimpanan dilakukan pada suhu kamar, mengetahui pH, di mana pH stabilitasnya. Kemudian, ada oksidasi. Oksidasi merupakan reaksi yang melibatkan transfer elektron. Proses oksidasi melalui dua mekanisme. Yang pertama ada mekanisme secara autooksidasi, di mana pada mekanisme ini terjadi 3 fase, yaitu fase inisiasi, propagasi, dan terminasi. Hasil utama reaksi autooksidasi adalah senyawa hiperperoksida yang putus membentuk aldehid, keton, dan asam. Hasil uraian menyebabkan tengiknya lemak dan minyak. Kemudian, laju reaksi autooksidasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kejenuhan ikatan, temperatur, wujud zat yang terkontaminasi. Kemudian yang kedua ada reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Obat-obatan yang teroksidasi meliputi asam askorbat, adralin, ergotamin, hidrokarbon, morfin, penisilin, prednison, serta vitamin A, D, dan E. Kemudian cara menghindari reaksi oksidasi yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengeluarkan oksigen dan logam-logam katalis dari sediaan dengan menambahkan larutan dapat. Yang kedua ada penambahan senyawa antioksidan dalam sediaan. Antioksidan ini bersifat mereduksi dengan contoh vitamin C, E, dan natrium. Kemudian yang ketiga ada menurunkan suhu untuk penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu ada isomerisasi. Isomerisasi adalah proses yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu obat menjadi isomer optiknya. Hal ini menjadikan obat mengalami penurunan aktivitasnya. Faktor pengaruhnya itu ada struktur obat sendiri dan juga faktor formulasi seperti pH, larutan buffer, dan kekuatan ion dari larutan obat cara. Nah, untuk cara menghindarinya itu ada yang pertama, cari pH stabilitas maksimumnya, jenis buffer yang digunakan, kekuatan ion, gunakan zat yang mudah terion, dan penyimpanannya. Nah, selanjutnya ada fotolisis. Fotolisis terjadi bila sediaan obat terkena paparan radiasi elektromagnetika dan disebabkan oleh energi dari sumber radiasi. Nah, mekanisme fotolisis ini ada yang pertama, penguraian fotokimia primer, molekul obat menyerap energi dari sumber radiasi. Radiasi yang diserap adalah sinar ultraviolet. Yang kedua, ada
penguraian fotokimia sekunder, energi dari sumber radiasi diserap oleh molekul zat tambahan dalam formulasi yang kemudian membagi energi pada molekul obat hingga terjadi penguraian obat. Nah, contoh obat yang mengalami fotolisis itu yang pertama ada fenotiasin, yang kedua ada hidrokortison, yang ketiga prednison dan metilprednisolon. Selanjutnya, baiklah, saya akan membacakan yaitu katalisator. Hampir semua reaksi hidrolisa memerlukan katalisator untuk mempercepat jalannya reaksi. Katalisator yang dipakai dapat berupa enzim atau asam sebagai katalisator karena kerjanya lebih cepat. Asam yang dipakai beraneka ragam mulai dari asam klorida, asam sulfat, sampai asam nitrat. Yang berpengaruh terhadap kecepatan reaksi adalah konsentrasi ion H, bukan jenis asamnya. Selanjutnya, suhu dan tekanan. Pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi mengikuti persamaan Arrhenius. Makin tinggi suhu, makin cepat jalannya reaksi. Kemudian, pencampuran atau pengadukan. Supaya zat bereaksi dapat saling bertumbukan dengan baik, sebaik-baiknya, maka perlu adanya pencampuran. Untuk proses batch, hal ini dapat dicapai dengan bantuan pengaduk atau alat pengocok. Dan perbandingan zat bereaksi. Kalau salah satu zat bereaksi yang berlebihan, maka keseimbangannya dapat menggeser ke sebelah kanan dengan baik. Selanjutnya, materi dari prediksi mekanisme penguraian senyawa obat berdasarkan struktur akan dijelaskan oleh Zahratul Farah. Kepada Zahratul Farah dipersilahkan. Oke, vitamin C atau L-asam ascorbat yang banyak digunakan dalam produk kosmetika cenderung untuk terurai menjadi asam L-dehydroascorbat atau DHA yang kemudian berubah menjadi asam L-gluconat dan oksalat yang tidak aktif. Hal ini dipengaruhi karena adanya pelarut, pH, dan kadar oksigen yang kemudian dikatalisis oleh ion-ion logam serta adanya terjadi pemanasan oleh cahaya. Baiklah, cukup sampai di sini materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.